Nih bapak importir nasional loh. Lah. Lu lihat deh sekarang berita-berita juga lagi rame bro. Iya, rame banget ini. Sebenarnya ada apa sih ini? Bea cukai berarti salah ya? Bea cukai itu hanya melindungi border. Pada saat terjadi perdagangan itu bukan urusan bea cukai. Loh, tapi kan terkait lintas-lintas begini dan ya apapun itu pasti kan muaranya di bea cukai. Betul sekali. Nah, kasih contoh ya misalkan ya. Barang bisa dikatakan ilegal untuk kasus ini adalah Kita kasih solusi. Ini orang gua cari-cari akhirnya muncul juga. Gile, Faizal Al-Edrus, importir.com. Gila, gue ngeliat konten-konten lu tuh sebenarnya tuh udah lama atau enggak berseliweran di home gue. Terus gue mikir, nih orang siapa sih? Nih orang mana sih nih wujudnya nih? Karena kan lu labelnya kan brand kan. Iya, betul. Gue nggak tahu lu bangun personal brandnya per kapan? 2023 Oktober kalau nggak salah, September Oktoberan Tuh, tuh. baru kan? Baru Tapi ngebut juga ya. Ngebut. Sama halnya dengan lu bikin satu platform yang memulai dari nol organik. kurang lebih 1 bulan berapa followersnya? 300.000 followers. UMKM harus banyak belajar. Makanya gue panggil orang ini nih. Gila. Aman ya bro semua ya. Aman. Porsche mana Porsche? Jual. Dia bilang, orang udah di saat di atas kaya raya gitu kan, lu nikmatin, gue ngeliatin konten lo enak banget gitu di dalam Porsche gitu ya. Terus dijual. Adem om. Itu adem banget. Adem ya. Terus tiba-tiba lagi nggak ada masalah gimana, iseng dijual buat mulai dari nol, bisnis Betul. dari nol. Orang mah jual mah mungkin mayoritas BU misalnya, Iya. lu nggak BU, jual, bikin kontennya ekstrim, naik Avanza, pengen kelihatan miskin. Makanya gue panggil nih. Nih bapak importir nasional loh. Lah. Lu lihat deh sekarang berita-berita juga lagi rame bro. Iya, rame banget ini, Pol. Ini banyak banget langsung kontak aku nih orang-orang. Ya Banyak banget. kan? Sebenarnya ada apa sih ini? Bea cukai berarti salah ya? Enggak lah, gila. Hah? Enggak. Lu buzzer lo, buzzer. Ini cocok Meong. Ini salah satu ceritanya kayaknya di sini cocok banget dibahas. Bea cukai itu hanya melindungi border. Pada saat terjadi perdagangan itu bukan urusan bea cukai. Loh, tapi kan terkait lintas-lintas begini dan ya apapun itu pasti kan muaranya di bea cukai. Betul sekali. Nah, Lintas negara gitu loh. kasih contoh ya misalkan ya. Barang bisa dikatakan ilegal untuk kasus ini adalah pada saat kamu jualan obat tapi tidak memiliki BPOM, barang itu ilegal. Oh ya. Tapi kalau barang bahan bakunya dimasukin, itu tidak ada izin BPOM-nya memang. Bahan baku. Oke. Diolah di Indonesia menjadi sebuah kapsul, contoh kapsul diet misalkan, yang tidak ada BPOM-nya dan dijual, tidak ada izin BPOM-nya, tidak boleh diedarkan. Itu barang ilegal yang kena bea cukai. Secara hukum, bea cukai udah bener banget menjaga border kita. Kebayang nggak ya? Dan ini regulasinya banyak banget om. Biar lebih kebayang ya. Ada 20.000 jenis barang yang harusnya kita sebagai importir paham, sebagai pedagang paham. Faktanya kalau om cari tahu ke sini, mereka nggak paham. Contoh paling gampang, label baju. Itu harus ditulisin. Ini dibuat di mana, habis itu bahannya apa, cara cucinya gimana. Udah ditulis made in Indonesia. Iya. Made in Indonesia nggak boleh? Boleh. Berarti dibuat di lokal. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya? Bisa sesuai. Nah, setiap regulasinya ada macam-macam itu om. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi yang boleh made in Indonesia atau dibuat di Indonesia? Dua-duanya boleh tergantung regulasinya. Kalau nggak ada itu? Salah. Oh. Kebayang ya? Nah, hal sesimpel ini kadang-kadang pedagang tuh nggak tahu. Itu masalahnya. Bisa ngikutin ya? Itu yang dirazia tuh. Itu yang dirazia. Yang nggak ada labelnya. Bisa dikatakan. Itu menjadi barang ilegal. Oh, ini alhamdulillah baju streetwear gue Majid ada. Masa gue buka baju di sini, sepatu kangki Ada. dibuat di Indonesia. Iya. Ada. Kebayang nih. ya? Tapi om nggak tahu kan kenapa pakai label itu kan? Iya. Ada hukumnya di perdagangan. Itu om yang banyak kan nggak tahu. Jadi bukan di bea cukai? Bukan di bea cukai. Bea cukai cukup clear. Aku cukup yakin clear. Aku nggak pernah kayak. Aku ngelihatnya kayak. Karena gimana ngomongnya? Bea cukai itu ngurus kurang lebih 20.000 jenis produk berbeda-beda om. Setiap 20.000 jenis produk berbeda-beda, masing-masing ada titipan. Titipan dalam arti izin dari Kemenkes. Itu ada BPOM misalkan. BPOM itu tidak di dalam kementerian, tapi dia langsung laporan ke Pak Presiden ataupun juga ke Kemenkes. Tapi dia bukan di bawah kementerian. Ada BPOM, ada kalau ngimpor alat kesehatan, ada izin Alkes. Kalau ngimpor handphone, ada Postel. Kebayang nggak ya? Jadi om bayangin semua kementerian, 20 plus kementerian itu nitip ke satu bea cukai buat ngurus di border. Om bayangin dah tuh. Nah sedangkan pengusahanya sendiri nggak tahu nih ternyata baju harus label. Ternyata kalau handphone harus Postel. Kayak kasus yang terakhir yang rame, alat peraga sekolah. Itu ada izinnya, memang bener ada izinnya, aku udah pernah lihat harus dipenuhin.
Nah, jadi pas diimpor izinnya nggak ada, jadi masalah dong karena bea cukai juga ngikutin peraturan. Yang nitip siapa? Bisa-bisa yang nitip kementerian yang tidak berhubungan dengan Kementerian Pendidikan. Kebayang nggak maksudnya? Oke. Alat peraga sekolah itu ada bahasanya HS code lah. Ada HS code-nya alat peraga atau apa. Itu ada izinnya lagi nanti. Nah, dia nggak tahu bahwa yang impor itu butuh izin ini. Berarti yang harus diedukasi si pengusahanya ya, si pedagangnya. Betul, dan aturan ini seluruh dunia, Om. Seluruh bea cukai di dunia itu menginduk ke HS code, namanya Harmonized System Code. Ada 20.000 jenis produk. Sedangkan kita nggak tahu kita harusnya masuk yang mana. Ya ini beritanya coba kita lihat deh, bro. Bukan hari ini Satgas Impor baru kerja mulai besok. Oke, lanjut. Nah ini minta Satgas sasar mafia impor ilegal. Ya. Kata DPR perketat jalur masuk barang. Ya. Nah, berarti kan ini muaranya kan ke bea cukai lagi. Betul. Ya kan, coba perketat di sana, perketat di sana. Ya. Tapi percuma juga diketatin di sana, tapi pengusahanya tidak Betul. teredukasi dengan baik ya. Ini yang paling asik biasanya, contoh yang paling rame tuh selalu di tekstil. Ini paling rame karena aku ngeliat kayak Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API kalau nggak salah namanya, itu yang boleh ngimpor tekstil ke Indonesia, kain mentah ya, bahan mentah. Itu adalah pabrik. Oke. Tapi kalau Om lihat di putaran di mana-mana ada banyak kain impor. Iya, impor. Itu secara legal nggak boleh. Loh, emang ngambilnya kan dari Cina kan? Iya, nggak boleh diperjualbelikan. Emang iya? Nggak boleh. Harus punya PITPT, perizinan impor tekstil dan produk turunan. Itu kalau nggak ada izin itu, kamu nggak boleh ngimpor. Tapi kan mayoritas pemilik brand baju. Itu yang dimaksud. Oh. Itu untuk melindungi dalam negeri. Tujuan negara melakukan itu tuh itu. Jadi kalau kamu seorang produsen punya pabrik, kamu ke perdagangan bikin izin PITPT, perizinan impor tekstil dan produk turunannya, kamu dikasih kuota kain dengan HS code ini, jenis ini, kamu boleh 10.000. Itu dikasih boleh. Bayang maksudnya baru resmi. Bisa gituin ya. Kebanyakan yang aku tahu yang definisi ini asumsiku ya, mafia yang dimaksud di sini adalah ngomongnya punya pabrik, ngimpor 10.000 kain, kainnya diperjualbelikan. Ini yang aku tahu. Oh, jadi ngerti gue. Jadi bisa ngomongnya ya. bilangnya ini, tapi ternyata diperjualbelikannya di sektor yang ini. Iya. Ngeri juga ya, orang-orang banyak mafioso begini ya. Ngeri Om. Ya kayak pemain kayak aku banyak banget Om yang kayak importir kayak aku tuh buka tutup. Tapi aku dari tahun 2015 sampai sekarang masih ada karena aku resmi. Ini semua aku penuhin. Orang Mas mau ngimpor kain Mas, mau punya pabrik nggak? Pertanyaanku ke situ karena aku tahu mau ngimpor kain butuh pabrik. Nggak punya Mas, aku masih kecil, kayaknya belum bisa deh Kak. Ini gini. Kalau Kakak punya pabrik, aku urusin PITPT-nya, aku imporin. Kebayang nggak maksudnya ya? Nah, kita di importir.com itu kita harus tahu 20.000 jenis barangnya ini apa, karena inquiry yang masuk ke kita aneh-aneh Om. Contohnya apa aja? Contoh paling ngeri deh. Aku punya pesawat Om. Aku belum cerita sama dirimu. Pesawat? Pesawat apa? Aku punya pesawat Cessna. Lu punya? Hah? Aku belum cerita dari tadi. Lu punya itu? Ada. Itu aku impor New Zealand. Wow, impor dari New Zealand? Iya, itu harganya beda lagi. Lumayan dah Om ya gitu. Nggak, oke lah harga, mungkin lu punya duit, betul, gue tahu lo kaya raya. Dari ibu lu juga dulu punya TK tadi Kapuri udah. Lu pada tahu nggak Tadi Kapuri? Punya maknya nih. Mama. Sambil cerita juga nanti ya. Iya. Ini lagi seru banget dari depan, tapi gue sampai akhirnya terkesima dan gue pengen gali lu sebenarnya dari awal tuh ya. Tapi anyway, punya pesawat. Ada pesawat. Gimana cara dapetin duitnya sampai akhirnya lu punya banyak platform? Lu bahas dari pertama ya. Boleh. Nih, bentar, highlight dikit lagi nih, cuplikan dikit lagi ya. Lu punya importir.com, entrepreneurs.id, ada affiliate.id, autopilot.co.id. Kalorinya belum kebahas nih. Kalori mana? Kalori.id. Tadi ada tuh bahas tentang kesehatan, diet. Iya. Lu punya banyak IP ternyata ya. Iya. Emang anak digital marketing dan e-commerce nih kayaknya nih ya. Lebih ke tukang ngide kali Om ya, gitu nggak ada kerjaan jadi ngide gitu. Tapi semuanya termonetisasi nanti ujungnya ya. Iya, ke sana. Lu punya entrepreneurs.id ini kan memang sharing-sharing pelaku usaha. Betul. Ya kan? Seminar apa segala macamnya. Jadi memang lu ngeliatnya kan kalau berjalan sekarang kan udah eranya edukasi apa gimana. Betul. Dan kalau gue baca juga apa kalau turunan juga, karena dari nyokap kan juga punya bisnis pendidikan gitu ya. Ya TK gitu. Tadi Kapuri gue udah tahu dari dulu. Gue di Ciputat, berarti ada banyak cabang kalau nggak salah. Ada 3 atau 4 situ. Di situ total berapa cabang? Total 80-an lah. Gokil. Ya,
Punya ibu ya, ini punya ibu ya. Ya, iya. Berarti lu dulu lahir anak orang kaya? Aku bayi tabung kedua di Indonesia, mahal om, gratisan. Mahal dapetin aku orang tua aku om gratisan loh, habis nikah, akad nikah jadi om. Dapetin saya tidak, Fergus harus bayar. Iya. Bayi tabung kedua di Indonesia om. Bayi tabung kedua di Indonesia. Wow. Oh berarti lu udah lahir privilege anak orang kaya. Iya, udah. Sangat orang kaya. Tapi dikasih semua dong fasilitas dong. Ini yang unik. Nah, jadi ibuku itu orang Jawa yang dulunya miskin. Itu ibuku modelan gitu. Oke. Nah, begitu beliau udah melejit dengan sekolahannya, dia jadi sales, jadi apa? Dia sekarang doktor. Umurnya mungkin dia lahiran 47, jadi 70-an, hampir 80 lah. Stroke sebelah kanan dan masih maintain sekolahnya 80 cabang. Timnya 400 orang. Wow. Dia tipikal orang yang sangat sederhana banget. Ini aku dapat dari beliau. Dia nggak pernah punya mobil mewah sampai aku yang beliin Alphard. Sebelumnya itu Avanza, Innova. Jadi aku gede dengan kesederhanaan. Oke. Gitu. Dan dari kecil aku nggak pernah punya baju Adidas atau topi Puma atau sepatu Nike, itu nggak pernah dikasih. Tapi kalau edukasi aku dibayarin. Jadi celahku dapetin uang dari ibuku adalah ngomong, mah mau beli buku dari Amerika harganya 4 juta, aku beli kopiannya 300.000. Udah itu kerjaanku kayak gitu dulu. Ngebohong lu. Jadi Tante, nih anaknya nih resek banget. Nah kalau dilihat dari sisi kepintaran, walaupun istilah kasarnya aku ada beasiswa gitu ya, aku ada beasiswa dari ibuku selalu. Aku tuh bodoh banget om. Satu SD ku aku nggak naik. Kelas 1 SD Kelas nggak 1 naik. SD aku nggak naik. Nggak naik dari SD. Dimarahin dong sama nyokap lu, bikin malu dong. Nyokap lu pasti ngomel-ngomel gara-gara. Aku cukup kaget pas aku udah dewasa punya anak, kan jadi paham orang tua ya. Aku tanyain dong ke ibuku, mama kok nggak marahin Faisal dulu nggak naik? Kata ibuku, itu yang bodoh gurunya bukan kamu. Dah, gue bilang, hah? Kok keren amat ya orang cara mikir. Hah? Kok gitu jawabannya? Nah, aku cari-cari tahu lah, aku pikirin kayak gimana, tanya-tanya terus, kenapa mama nggak marah? Kenapa nggak ini? Karena kan aku udah jadi orang tua, anakku 5 unit soalnya om. Jadi kayak kebayang-kebayang dikit dan kayak jadiin anak kayak Faisal tuh gimana sih mah? Bebasin anaknya, jangan pernah disalahin, katanya gitu. Jadi aku bisa-bisa lagi meeting, datang ke atas meja kencing gitu, wader banget om. Aku tak pikir-pikir sekarang, kalau anakku ada satu anakku tuh yang paling kecil sekarang modelannya gitu tuh, keriting pol gitu ya. Gue bilang nih kayak raman-raman gue nih, wader banget. Itu yang aku dapat. Jadi belajar banyak lah. S1 ku IPK aku 1,9 om. Aku bego, aslinya aku bego banget, bodoh banget. Anak pemilik sekolah 80 cabang tapi bego, gimana tuh? Gimana gitu. Tante gimana tante? Polanya gimana sih cara ngedidiknya? Ada satu yang unik nih om. Ini belajar banget parenting dari ibuku. Itu dia cerita, mama tuh sedih kalau lagi ngumpul sama teman-teman. Teman mama masuk ITB. Terus teman mama satu lagi anaknya masuk UI, ini jadi dokteral. Aku di keluarga dipanggil Doni. Waduh, ini Doni gimana ya? Nggak apa-apa. Orang sukses nggak sekolah tinggi semua, kok banyak yang nggak sekolah. Mindset dia yang dirubah om. Coba. Dah aku bilang, kok mindset lu yang dirubah ya? Bukan nge-push anak lu buat jadi masuk ITB, UI dan kawan-kawan ya. Jadi kayak pas ngeliat itu, oh pantesan mungkin refleks itu jatuh ke aku. Kebayang nggak ya? Jadi dia tahu, bahkan mungkin ya di kepalaku ya, beliau tahu gue nggak akan bisa ngontrol nih anak. Serah anaknya gimana, tapi gue arahin. Kayaknya gitu sih aku tangkap pelajarannya sepanjang itu gitu loh. Oke, tapi kan lumayan kontroversi ya. Maksudnya caranya unik ya, pengajar tapi ngebebasin anaknya. Sementara beliau bekerja sama guru-guru untuk ngedidik anak sesadis mungkin. Sadis dalam tanda kutip yang positif ya. Maksudnya strict banget gitu loh. Pokoknya bukan sadis main tangan gitu ya. Paham. Tapi lo jam segini harus jam segini. Ketat gitu loh. Tapi kan sementara dipraktekin di rumahnya kan nggak begitu. Maksudnya punya pemikiran unik apa ya? Apa nggak semua anak kali bisa digituin? Nggak tahu ya. Kayaknya emang cara beliau mikir tuh unik aja udah. Kayak coba bayangin deh om, beliau pakai sepatu tuh sepatu pasar, dia nggak punya barang mewah. Bayangin apart aja harus aku beliin baru dia mau naikin. Jadi kayak emang cara pikir lu unik aja, beda dengan yang lain-lain gitu. Sampai aku kan parenting belajar dari psikolog ya, aku ke psikolog, ajarin aku dong cara parenting apaan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dibahas psikolog, ibuku udah tahu. Jadi kayak mungkin karena cara pikir lu bagus banget dan lu secara bahasanya mungkin secara first principle thinkingnya lu paham gitu, makanya itu dilakukan. Kayaknya sih gitu ya aku tangkap dari beliau ya, dan itu aku coba terapin di aku karena dilihat dari argumennya kan aneh ya. Anak kelas 1 nggak naik kelas, yang salah gurunya.
apaan sih ini? Kebayang gak sih, Om? Oke. Salahnya di mana menurut beliau? Kayaknya kayak lu nggak pinter handle manusia. Ini anak mungkin beliau tahu kayak aku ada yang spesial atau apa, aku nggak tahu lah. Tapi kayak setiap anak tuh harusnya di treatnya berbeda. Oh tapi kan banyak kepala. Iya. Gue dalam hal ini ngelihat guru kan 1, Iya. muridnya 30. Lu mau berharap apa? Iya. Dan katanya kan ada yang bilang kalau udah di rumah kan madrasahnya ya orang tuanya. Lah kalau lu nyerahin sepenuhnya ke sekolah, gimana tuh maksudnya? Boleh tahu nggak insight-nya? Itu kayak setelah itu ditarik, dia ngasih aku masuk ke sekolah punya ibuku sendiri SD-nya, di mana di situ aku juga dibebasin. Dibebasinnya karena ini Ya anak yang punya gitu. Mau ngapain dia, terserah nih anak. Kebayang sih. Tapi bebasinnya gini, ini cara ajar unik ya. Nih, lebih unik lagi, aku nggak pernah ngerjain PR, Om. Nah, baru mau gue tanya. Lah PR lu Dikerjain sama yang jaga aku. Ini jaga itu kalau mau enggak ya. Soalnya yang dimarahin dia. gila, ini pola parenting apa lagi tahun Nggak ngerti, 2024 nih guys. Ngerti ya gitu. Tapi lu gitu juga ke anak lu? Aku Jujur. ngasih ke istri. Ibu mau kayak gimana, aku ikut. Jadi lebih ke istri. Oke. Nah, istri maunya gimana, tapi aku biasanya kita ngobrolnya sama ibuku. Faisal dulu gimana, mah? Soalnya ini kan ada beberapa yang mirip-mirip aku nih gelagatnya nih. Iya. Dulu ngehandle Faisal gimana, makanya keluar cerita-cerita itu. Oke. Tapi lu secara pribadi udah jadi orang tua, setuju nggak dengan Setuju banget. pola ibu begitu? Setuju banget. Jangan karena ibu kandung nih. Iya, setuju banget. Di mana letak setujunya? Ini yang aku lakuin, ibuku melakukan ke aku, itu aku lakukan ke manajemen trainingku. Jadi biar Om kebayang, aku tuh tiap Jumat ada rekrutmen 40 orang, semuanya anak pinter. UI, ITB, UGM, dan kawan-kawan. Dari 40 orang itu, mungkin yang aku rekrut 2 orang. Kenapa tiap Jumat? Kok rekrutmen tiap Jumat? Aku soalnya nyetak orang terus. Tadi kan aku edukator, salah satu produkku. Oh, oke. Aku kuat edukasi. Nah dari 40 orang ini, yang aku rekrut cuma 2 karena aku ngeliat, oh belajar lu bagus. 2 orang ini aku bebasin, lu maunya apa gue ajarin. Lu yang mutusin, lu maunya apa gue ajarin. Tapi pastiin 100% lu hebat di situ. Gue bisa gedein lu. Aku maunya konten kreator, Mas. Oke, ini handphone, ini iPhone, ini modulnya. Ada 20 titik yang kamu harus pelajarin. Ada bingung, ngobrol ke aku. Itu aku pakai di MT ku. Aku pakai juga di istriku. Istriku seneng tuh soalnya pas ngeliat modelnya, aja menarik sih, coba deh gitu. Anaknya seneng apa, gas. Anaknya seneng apa, Oke, gas. kesimpulannya artinya kalau setiap anak itu justru jangan Iya, kekang, betul. biar dia eksplorasi diri. Iya, kasarnya itu. Oke, tapi kan kalau kita sebagai orang tua kan bukan ngekang sih, lebih kepada ngarahin sih. Salah? Kalau dari aku sih nggak salah ya, ngarahin, kita bisa ngarahin maunya kemana. Tapi kalau dia nggak mau, nggak dipaksa. Yang mahal dari pelajaranku MT ngehandle ratusan mungkin ribuan orang adalah mau, Om. Mau kamu apa? Itu paling mahal, Om. Mahalnya di mana? Kayak kalau mau kamu A tapi saya paksakan B, itu nggak bakal jadi. Bisa yang gitu nggak maksudku ya? Kalau dilepas tapi ternyata di situ malah 100% dia total. Oh, jalan tuh. Oh. Jalan. Maunya itu mahal banget. Aku nyari orang yang mau ikut aku, itu mahalnya bukan main. Ikutan dicetak ya? Dicetak. Dibangun personal brandnya. Contoh ya biar Om kebayang. Aku 3 tahun di US. Dibayarin sekolahnya sama ibuku. Karena aku mau di sana, ibuku bayarin sekolahnya. Tapi kamu tempat tinggal sendiri, makan sendiri, apa sendiri. Oke, Faisal mau. Kebayang kan? Berangkat ke sana. Aku di sana jadi driver, Om. Hidupku jadi susah di sana. Jadi driver, jadi waiter, bersihin toilet. Kenapa? Mau. Aku 2 tahun di Cina, aku bisa bahasa Inggris. Bahasa Mandarin. Oke. Kenapa? Mau. Kebayang gak maksudnya ya? Tapi kalau aku tawarin ke anak-anak sekarang, mau gak lu gue kirim ke Cina 2 tahun? Kayaknya gak dulu deh, Pak. Ya lu gak mau. Mau gimana? Gue mau jadiin lu juga susah. Sepertiga hidupku semuanya di luar. Malaysia aku 3 tahun, Singapura aku setahun, Cina aku 2 tahun, US aku 3 tahun. Ngapain? Ya, banyak. Malaysia aku kuliah, S1 ku programmer 3 tahun. Singapura, bapakku orang Singapura, aku ikut bapakku setahun. Dan itu pun juga bapakku bukan yang tajir ibuku, yang jadi tuh ibuku. Jadi aku harus bagi brosur karena aku di sana jadi beban, karena kan di Singapura mahal kasarnya ya. Jadi aku harus bantuin papa bagi brosur, dapetin duit, masak sate tiap malam. Kebayang gak ya? Habis itu 2 tahun aku di Cina, bolak-balik aku ngurusin gudang Cina sendiri, Om, tahun 2017. Gak bisa bahasa Mandarin, siapa yang mau? Bayangin, Om, gak bisa bahasa Mandarin, Om harus ngurusin gudang ke Cina, mau gak?
Ya enggak sih. Mahal mau makanya Om. Iya mahal lagi. Ogah banget gua. 3 tahun ke US. 3 tahun mungkin US mau Om. 3 tahun dikuliahin deh. Sekolah Faisal maunya apa terserah. Sekolah pilot, CFA, aku ambil semua sertifikasi. Semuanya aku nggak lulusin. Karena nggak mau. Tapi ujungnya gini, kalau ada gue tantang orang tua yang mengadakan polanya tuh, pola membebasin anak, biar kreativitas, biar eksplorasi dan seterusnya. Tapi kan harus ada kayak semacam jaminan lah ya. Return lu buat gue apa? Nantinya lu akan jadi apa? Emang tahu gue parenting tentang membebasin anak tuh nggak bisa dibeginiin. Anak tuh harusnya gimana caranya kita support aja bakatnya apa segala macamnya. Tapi kayak meskipun bukan taruhan ya nggak boleh. Tapi kayak lu bisa jadi nggak buat gua? Itu gimana caranya? Gak tahu ya, kayak itu menurutku kayak cari maunya sih. Jadi kayak maunya apa, senengnya apa, udah ikutin gitu. Kita bisa ngarahin kayak anakku yang paling tua, aku kan 5 unit ya. Anakku paling tua tuh 1 SMA, 2 SMA. Dia itu mau, entah gimana ceritanya dia mau jadi programmer. Tuh. Aku nggak pernah maksa, kamu mau jadi apa terserah ya, support. Balapan, udah aku danain sekolah balapan bla 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 bla. Tapi stanky, kamu kalau stanky ayah nggak mau bayarin. Sekolah balap mahal mbak gitu, cewek. Gila. Jadinya kalau mau Pol, tapi harus 6 jam latihan di mana simulationnya aku beli, helmnya aku beli semuanya. Karena aku dulu balap juga kan. Jadi kayak oke, gue paham, tapi lu kalau mau serius, kalau nggak usah, mendingan. Oke, dan sekarang dengan pola didik orang tua yang pemilik TK tadi Kapuri atau TK lah, sekolah lah ya gitu ya. Balikin ke orang tuanya membuktikan bahwa ternyata gaya orang tua yang membebasin anak sampai-sampai dia bisa balik dengan beliin Alphard buat orang tuanya. Iya. Kasarnya gitu. Terus hitungannya dari mana aja orang tua melihatnya? Aku gak... Sukses, pengusaha. Yang lihatnya dari pengusaha gitu. Mungkin ya kalau ngeliat sekarang ya. Kalau ngeliat sekarang hasilnya di aku adalah ya menurut aku jadi karena ibuku. Karena ibuku ngapain aja tuh melakukan apapun yang tentang aku tuh kayak oke, kayaknya gue jadi kayak lu deh. Dan semua pola bisnisku itu ngikut ibuku. Ibuku banyak ide kayak gini. Nih, aku kan banyak ide nih Om. Ibuku lebih banyak. Ngapain? Banyak idenya aneh-aneh Om. Tiba-tiba TikTok snack lah, apalah. Wah, bro. Ibu itu. Ibu stroke sebelah kanan gua. Kan aku jadi ngeliat dia jadi gila nih, orang masih umur 70 masih aktif kayak gini. Aku jadi males-malesan, malu Om. Kebayang gak sih? Ini umur orang 70 stroke sebelah kanan Om. Stroke sebelah kanan ke mana-mana naiknya roda. Kursi roda. Iya, terus masih meeting apa, udah kebawa semuanya ke aku. Malu aku kalau sampai ituan. Itu kayaknya yang ketangkep di aku. Kebayang gak maksudnya ya? Gitu. Jadi memang orang tua tuh cerminannya harus penting sekali buat anak ya. Refleksi ya. Refleks. Iya, orang tua tuh reflektornya anak. Jadi kalau kita di rumah, maaf nih, handphonean doang depan anak, rebahan-rebahan, ya jangan bete ketika anak lu nantinya ya gayanya begitu. Iya. Istilahnya mungkin penganut yang suruh ngerjain PR di rumah, pengen anaknya pintar, ya refleksinya kan dari lu juga ya. Aku nangkepnya itu banget. Salah satu menurutku alasanku yang anak nomor 1 ku mau ngoding, karena dia tiap kali ketemu aku pastilah dia ngeliat aku lagi depan laptopnya semua codingan sampai jam 2 pagi. Dan aku nggak ngomel, dia tuh mainnya TikTok apa ya, udah terserah mau ikut kerja ya nggak ya udah nggak apa-apa. Oke. Terserah. Tapi nyokap lo tahu tentang dunia waktu lo tahun 2008 itu kan memang eranya internet marketing ya. Tahu juga dia tentang. Yang bawa dia. Justru dia justru malah gue mau nanya, ini hewan apa ya? Baru nih kok percaya aja gitu. Oh, dia yang paham. Bawa ibuku. Ada beberapa titik yang aku lihat kalau ibuku tetap ngejalanin, ini jadi. Contoh, ibuku mau bikin Alibaba di 2008 untuk Indonesia. Kalau Om lihat lagi, itu sekarang Tokopedia namanya. Ibuku udah punya idenya 2008, eksekusinya nggak mampu karena bukan programmer. Tapi aku udah lihat mataku sendiri, dia lagi nego, aku mau bikin Alibaba untuk Indonesia Marketplace 2008. Oke, sama Alibaba. Enggak, bikin platform. Oh iya, maksudnya kayak bikin marketplace. Betul. Tapi sama orang Cinanya. Enggak, sama buat Indonesia. Oh, oke. Jadilah si Tokopedia maksudnya. Jadilah Tokopedia. Yang mau bikin marketplace. Betul. Lah ya. Dia udah lihat. Okay. Ini tajam banget matanya, gila nih tajam banget, lihat ini gila nih tajam banget. 2008 aku dikenalin digital marketing. Fenomenal mengenai digital marketing karena lo udah bahas juga. Lo tadi cerita di belakang kamera terkait internet marketing atau e-commerce, ya, digital marketing sekarang sudah berubah. Bahkan lo juga cerita bahwa kayak tentang kalau bahasa lo nya tadi kan sekarang udah eranya habluminanas.
Iya kan kita tahu bersama ya bahwa orang lebih percaya sama orang wujudnya. Ketika dia bangun personal brandnya, lu siapa, gue mau beli memutuskan sesuatu, atau mungkin gue mau ikutan gerakan ini, komunitas ini, kalau memang suaranya datang dari mana. Karena profil orang, personal gitu ya. Maksud gue, lu boleh ceritain dong dari fenomenal digital marketing sekarang tuh, apa sih sampai akhirnya nanti lu ceritain mengenai lu importer, entrepreneur, sampai segala macamnya. Gimana sih bro? Kebayang. Jadi dari digital marketing dulu ya di ranahku ya. Itu 2008 aku start di 2008 diajak ibuku kelas workshop. Mas Keke Rieke dulu kenal nggak ya, tahu nggak ya? Ada Mas Keke itu pelajar situ tentang SEO, itu zamannya SEO. Jadi apa-apa harus sewa mobil balimurah.com, apa-apa.com direct. Kenapa produkku semuanya sama? Importir, entrepreneur, kalori, itu nggak ada ngomongin lain-lain yang aneh-aneh, nggak ngomongin brand Albert. Nggak ada, karena aku lahir di 2008. Kebayang ya? Domain name aku ada 400 om sekarang, kurang lebih. Lu bikin aja udah? Udah ada ide apa, udah tulis beli dulu, udah secure dulu. Aku nggak tahu bikinnya kapan. Apa contoh yang udah lu bikin domainnya tapi menyasar kepada spesifikasi secara positioning tapi lu belum kerjakan? Florist.id. Toko bunga niatnya? Toko bunga. Terus? Aku belum ngobrol lagi, ada teman yang punya florist seluruh Indonesia, belum tahu mau diapain. Aku punya rekening.id, arisan.id aku punya, autopilot udah lama, entrepreneur saja aku udah punya lama sebenarnya. Cloudkitchen.id aku punya. Emang the real immerse nih kayaknya nih. Nyari produk, kalau udah nggak winning ganti produk lain. Tapi nanti lu cari kasih tahu juga resiko-resikonya ya. Apakah internet marketing zaman sekarang tuh masih oke nggak apa enggak gitu. Oke lanjut terus. 2008, 2010 aku belajar AdWords. Jadi 2010 aku kan kurang lebih 2009 aku tuh masih kuliah, aku motret, aku wedding photographer. Aku paham kamera, paham video, paham komposisi, paham apa itu, aku motret, aku menjual diriku lah menjadi wedding photographer di Malaysia. Belajar pakai Google AdWords, yang nyari kata kunci wedding photographer Kuala Lumpur ke aku. Lumayan dapat uang jajan 3 juta seminggu, 2 juta seminggu. Belajar Google AdWords. Balik Indonesia, mainnya offline, belum rame itu kan di Indonesia. Aku belajar, aku jadi sales. Pas aku lulus kuliah aku jadi sales. Sales apa? Sales bolak-balik ke Purwakarta, sales alat industri gitu lah, kayak valve gitu-gitu. Itu aku gaji 1,5 juta setahun. Aku kerja di situ karena emang pengen tahu sales ngapain. Ibuku tuh, ibuku tuh sukses di mana? Kata ibuku, salah satu yang mama bikin sukses adalah jadi sales dulu, sales barang pabrik. Pengen tahu dong nih, anak umur 21 nih, kok bisa hebat sih lo? Jadi sales, gaji 1,5 juta, komisi 3% gitu. Kerjaanku bolak-balik Indorama, Indobarat, Pacific Viscose di Jakarta, di Purwakarta. Ini yang ngebentuk aku nih. Jadi yang mau ini nggak banyak, om, anak orang kaya mau digaji 1,5 juta dan suruh bolak-balik nggak banyak. Makanya kata kunci mau tadi penting banget. Nah habis itu diminta ibuku, Faisal bantuin mama bikin sekolahan. Mama mau bikin sekolahan untuk penerbangan, untuk kerja di ground handling, untuk kerja jadi pramugara di aviasi. Lah Faisal tapi kan nggak paham bidang aviasi. Emang Faisal pikir mama paham? Mau. Ya kuncinya nih, gue jadi nangkep nih. Kata mau nih luar biasa loh. Ya udah sini mama kasih tahu Faisal harus ngapain aja. Ini modulnya, ininya, ini cara cari orangnya, cara cari gurunya, cara cari ininya, ini cara marketingnya. Kagak ada online-nya. Terbang ke Makassar, bikin iklan koran segede gini dan seterusnya. Setahun dari nggak ada cabang, dari 5 cabang, ibuku udah punya 5 cabang, ada aku jadi 11 cabang. Masya Allah. Setahun itu udah 2 tahun ya, setahun jadi sales, setahun jadi manajer di sekolahan. Ya udah Faisal sekarang ngapain ikut mama? Lah kan mama dulu yang minta gitu. Ya kan gaji enak gede 8 juta waktu itu anak. Ya habis itu posisinya anak yang punya kan jadi nepotisme kan, aku kayak staff kan pasti langsung enggak ada yang berani sama aku gitu kan. Dia Faisal bikin sendiri. Ya enggak punya duit seperti biasa kita sebagai anak yang berbakti, modalnya mana mah. Sangat berbakti sekali. Iya. Nah, mama kan banyak duit bagi modal. Seperti biasa, seperti kata orang tua, Om pasti juga pernah kena dan mungkin Om udah pernah ngomongin papah dulu atau mamah dulu. Oh iya, baru paham nih mamah dulu atau ayah dulu pas jadi orang tua. Dulu gak punya duit mama, Faisal urus sendiri lah. Oke mah gitu. Udah mulai bikin cabang sekolahan. Mercy pertamaku di situ. Bikin sekolahan 4 cabang. Aku dulu Manado, Gorontalo, Kupang, Palu, masing-masing 3 bulan. Aku gak kenal orang siapapun di masing-masing kota itu. Mau gak? 12 bulan lah kurang lebih bikin 4 cabang itu.
Nah, habis itu 4 cabang itu udah jadi, bosen. Aku orangnya bosenan om, makanya produk ginian banyak. Karena kalau aku udah bosen, aku udah gak ngejalanin, aku kasih ke tim. Bosen, mah Faisal udah jalan nih sekolahan nih, udah punya duit 60 juta, 80 juta, 100 juta sebulan. Faisal udah punya Mercy. Faisal bosen, pengen lihat orang sukses itu pada ngapain sih mah? Ngelihat menteri, 20 plus menteri, semuanya lulusan Amerika, entah S1-nya, entah S2-nya. Faisal pengen ke Amerika mah, biayain Faisal ke Amerika. Ya udah, tempat tinggal Faisal sendiri, makan sendiri, ini sendiri. Pokoknya sekolah Faisal mama yang bayarin. Sekolah 400 juta, sekolah pilot aku di sana om. Sekolah pilot terbang pertama, aku takut ketinggian ternyata. Jadi kayak pilot bukan gaya hidupku. Random banget nih anak. Ngapain lu ke Amerika sekolah pilot sih? Gak jelas. Nah di sana 3 tahun aku lah kurang lebih. Di sana memahami bagaimana konteks dunia berputar. Kayak banyak mindsetku tershift di sana. Seperti contoh paling gampang, di Indonesia kita bulanan, gajiannya di sana sejam. Jadi value-ku sejam tuh bernilai banget, aku paham di sana. Oke. Di sana belajar tuh kayak importir om. Jadi di sana aku ikutan grup kayak importir, di mana di grup itu ngimpor dari Alibaba masuk ke Amerika, jual di Amazon. Ya kan. Di situ aku terekspos Netflix, terekspos juga dengan Pandora. Om tahu radio Pandora nggak? Tahu. Nah, radio Pandora tuh keren banget, secara tech tuh keren banget. Aku jatuh cinta banget dengan apa yang mereka lakukan. Udah bosen lagi nih, bosen di Amerika 3 tahun balik lagi. Udah ada anak kan juga soalnya aku tinggalkan anak kan. Balik Jakarta. Mulai antara 3 itu tadinya mau aku bikin, antara Netflix atau Pandora atau importir yang aku udah iniin. Karena dia lebih duluan muncul. Betul. Ya. Indonesia kan mirroring ke sana ya. Iya. Nah, ini zaman ini belum ada, 2015 mana ada Netflix, Om. Tapi berat, license, importir aku bikin. Oh. Gitu. Nah, di zaman itu Om, aku udah paham Google Ads, aku udah paham SEO, aku udah paham apa. Nama yang keluar adalah domain yang paling ada, importir.org. Lahirlah importir.org. Di-pushnya dengan Facebook Ads. Di zaman itu Facebook Ads belum banyak yang main. Push, Paul, jor-joran. Aku tuh bisa nge-spend 1,6 M sebulan buat ngiklan di Facebook Ads. Ajib. Returnnya berapa? ROAS-nya paling 4%. Gila, itu aku bisa kali 10. 10? Dahsyat emang. Ngapain lu ke pilot gitu? Ya mestinya emang bidangnya udah digital marketing, kenapa lu icip-icip pilot? Pilot memang udah yang di bidangnya. Dulu kan ini belum tahu Om, kita mau kemana, masih muda kan. Ini kayaknya pilot asik deh ke negara-negara, ternyata enggak. Kalau mau balik lagi gak mau, orang gak mau. Pilot sekarang sukses-sukses. Gue punya sepupu juga pilot, sukses juga ya karena dia mau. Gue mau daftar, enggak deh makasih. Iya. Nah di situ Facebook Ads kuat. Jadi tadi aku ulang dikit ya, 2008, 2009, 2015 nih langsung ke shift. SEO, Google AdWords, Facebook Ads 2015 masuk, meledak. Wah, aku udah nyaman lah Om. Ini aku ngehit-ngehitnya lah. 2015, 2020 Facebook Ads. Makanya Om bisa tahu. Warna produkku warna apa Om? Kuning. Karena namaku Asfarun, Om nggak tahu itu. Faisal Asfar Aledrus. Asfar tuh kuning. Asfar kuning. Kuning, iya kuning hitam. Iya. Nah, habis itu 2020 ada shifting. Shiftingnya yaitu konten kreator jor-joran. Oh, marketplace aja aku nggak ikutan. Itu tahun 2017-18 ingatku marketplace naik. Karakter marketplace aku nggak ikutan. Aku bukan pedagang. Basicku bukan pedagang. Nah, terus, memang ini aja ya. Trennya digital marketer tuh ya ikutin mana produk yang lagi seksi. Betul. Gue tunggangin di situ. Betul. Nggak peduli dengan marketplace atau apalah kasarnya gitu. Nah 2020 rise of content creator. Di zaman kita nggak ada content creator Om. Influencer mungkin zaman kita. Sebelum influencer aja mungkin influencer 2017-2018 loh. Sebelum itu nggak ada istilah influencer. Nggak ada memang. Yang ada anak band. Gue anak band ya kan. Iya benar. Gue siaran radio, yang ngeband udah. Siaran radio pun juga dulu nggak hidup dengan influencer ya. Iya, nggak ada julukan itu. 2016-17 lahir tuh nama. 2020 konten kreator, sahabatku Julio Ekspor naik, Timothy Ronald tuh rise-nya di situ. Dibantu dengan Indra Kens, ya kan? Dibantu dengan Doni Salmanan dan kawan-kawan. Definisi konten kreator terbentuk. Oh, gue cuma sekali masuk dengan waktu yang tepat dengan ngajarin siapa yang mau main yang jadi konten kreator. Aku nggak ikutan. Aku masih di belakang layar karena basicku introvert. Om bayangin programmer aja lah. Programmer yang di dalam kamar itu aku sebenarnya. Itu hobiku paling senang. Aku tuh sendiri diem di gelap-gelapan. Ya gitulah. Suicidal banget lah Om bayangin Faisal suicidal. Tapi memang iya sih. Programmer begitu banget ya. Itu basic aku aslinya itu. 2020, 2023 live.
Om lihat lagi. Semuanya live, apa-apa live, di-push sama TikTok. TikTok itu Om bukan rame sekarang, ramenya tuh Bowo. Om masih inget nggak nama Bowo? Iya, bener. Bowo harusnya. Sorry. Kan begini kan? Harusnya Bowo yang masuk duluan, yang terkenal tuh harusnya Bowo. Tapi TikTok sepinter itu ngebikin dulu pas masuk lagi. 2 kali kan dia kan gagal setauku ya. Dia gagal pertama kali pas Bowo dimaki-maki dulu kan kalau inget kan. Habis. Terus tiba-tiba masuk lagi dengan Dian Sastro lah, siapalah si TikTok. Hebat banget, rise of TikTok. Aku ngelihatnya gitu. Aku nggak ikutan lagi. TikTok nggak ikutan. Rame, live rame, semuanya jualan live, bla 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 bla. Marketplace terkesampingkan dan kawan-kawannya. Itu semua aku nggak ikutin yang harusnya aku ikutin. Aku baru ngonten 2023 September Oktober. Akhir. Itu langsung nge-boost. Oh, aku baru ngeh. Andai kata gua ikutan 2020 dulu, semua trennya aku ikutin, harusnya jauh lebih melesat daripada aku sekarang. Aku nangkepnya seperti itu. Jadi itu tren sih digital marketing secara garis besar lah yang bisa dilihat di. Oke. Apa yang lo jadi akhirnya tarik kesimpulan? Kayak yang ujung-ujungnya aku lihat sekarang, konten kreator nggak akan mati. Semua yang konten akan dikalahkan. Semua yang nggak konten akan dikalahkan dengan semua yang konten. Aku cukup yakin Pepsodent akan ada yang ngalahin dengan orang dokter gigi yang ngomong ini jauh lebih efektif tanpa apa-apa. Menurutku pribadi itu kesana. Ya. Gue sempat petain seperti itu ya. Waktu itu ada beberapa juga kita diskusi sama. Kita kan punya kasih solusi bisnis club. Jadi teman-teman ada privilege lah bisa dibilang. Penonton kasih solusi ya kita pertemukan dengan orang-orang hebat gitu kan. Kita kalau lagi keluar kota kita buka jaringan seluruh Indonesia. But anyway, dia nanya apakah di tahun sekarang tuh harus ngonten, apakah harus bangun personal brand, ya kan, personal brandingnya tuh harus dijalankan, harus muncul kah, harus begini gitu. Maksud gue ngelihat bahwa mereka ragu juga sebetulnya. Ini sebenarnya gue muncul nggak sih? Nampak gak sih apa sebegitu kuatnya orang memutuskan beli itu karena personalnya? Ya kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya masuk di obrolan yang namanya, oh orang nih beli nih sekarang simpelnya gini deh, lu pada follow akun-akun, maaf ya, ini personal gua ya, dan ini menurut versi gua, jangan tersinggung pemilik brand atau mungkin brandnya. Kayak lu follow akun KFC, Pizza Hut, Burger King itu lu follow nggak sih? Tapi lu tahu ada brand itu gitu ya. Tapi begitu udah muncul ads di situ, mau itu gayanya muncul dari akun brand, pakai ads atau organik, ketemu di FYP lu, tapi begitu baca tulisan brandnya, lu udah tahu pasti ujung ini lu akan jualin ke gue gitu loh. Tapi giliran ada personal content creator, personal branding dan seterusnya, begitu udah ngobrol-ngobrol, terus sesimpel bahwa kayak gila kemarin bener loh adik gue pakai dan gue cobain, awalnya gue ragu, tapi begitu gue cobain gila works juga nih produk, lu beli men. Maksud gue eranya udah begitu sekarang ya. Betul, aku rasanya kayak gitu sih. Jadi personal ya. Makanya aku ngonten. Dan ini yang ngajarin aku Julio Expor, Richard Theodore yang nyetanin aku ngonten. Dan aku selalu bilang aku bukan orang konten aslinya. Lu ngonten deh Sal, Gimana sih? Ajarin dong. Apa tapi yang impact-nya bukan main udah. Iya, impact-nya bukan main kan? Bukan main. Ini kayak hari ini ketemu emang kenapa Om? Iya. Om nyari-nyari aku dari dulu gitu kan. Kita juga. ketemunya baru sekarang. Tadi aja pas di belakang kamera gue udah beberapa kali gue ngobrol sama lu, gue pengen begini. Sal, kolaborasi kali asik. Iya. Jadi pintunya kebuka semua tuh. Karena memang udah eranya, kasarnya sih aku nangkepnya gitu ya. Udah zamannya seperti aku zaman main Facebook Ads, seperti aku zaman main SEO, seperti aku zaman main AdWords dan kawan-kawannya. Dan kalau menurutku yang konten kreator itu nggak akan hilang. Dan bahkan tadi aku sebutin sama Om, aku baru paham pas aku ngonten ini maksud habluminanas. Apa tuh? Coba versi lo apa coba? Kayak gimana ya? Kayak orang paling gampang berhubungan sama manusia. Mungkin lebih ekstrim, ini belum aku ceritain. Menurutku pribadi Om, kalau nggak ada Nabi Muhammad di dunia ini nggak akan ada Islam. Kita nggak bisa ngelihat kalau nggak ada sosok. Kalau kita ngelihat sesuatu, kalau kita nggak bisa merasakan dengan 5 senses kita, itu kita nggak percaya udah. Mau gimana pun caranya kita nggak percaya. Makanya turunlah Nabi atau Rasul. Ini pendapatku ya. Makanya turunlah Nabi atau Rasul. Bahkan aku pernah bikin AI Om, AI yang ngejawab aku cuman dari hadis ataupun juga Quran. Aku tanya, berapa kan selalu disebut sahabat Nabi. Om tahu angka sahabat Nabi berapa? Ya enggak, lebih dari Nggak ada 10 kan? Ratusan ribu. Iya, aku cari tahu, pengen tahu angkanya. Tapi aku bikin AI yang hanya menjawab dari ini. Jawabannya 100.000 Om. Kalau Nabi katakan ada di zaman sekarang dan punya Instagram, kayak followernya 100.000 deh Om. Iya. Tapi itu terjadi di 1400 tahun silam yang lalu.
100.000 followersnya banyak banget om di tahun itu gitu. Iya. Kebayang gak? Aku nangkep itu dan aku nangkep oh ini maksudnya Habluminanas, kita cuman bisa berkolaborasi sama ini. Karena aku bikin ikro.ai dulu om, yang tadi aku ceritain AI-nya itu namanya ikro.ai. Dan aku pakai AI, kagak naik kontennya. Hah, kok nggak naik? Nggak naik kalau aku pakai AI, Ustadz AI gambarnya ngajarin orang. Terus aku taruh manusia, naikkan manusia. Iya. Berarti TV One tuh kan cukup berani juga ya, dia punya host AI kan. Cukup berani ya, tapi apa alasannya? Nggak tahu ya, kayak setelah melihat, kayak mungkin ya dari kecil, dari bayi om, kita bahasa yang paling kita pahamin 60% adalah body language. Oh iya, Profesor Albert Mahrabian juga ngomong visual itu 55-60% karena ada appearance, ada penampilan, ada gestur, body language. Makanya vocal atau voice sama verbal itu kecil nilainya. Begitu, nggak ada kan Hablumin logo om. Logo itu tidak bisa ngomongin itu karena produk nggak bisa berbicara ya. Komunikasi nomor satu ya badan kita, sedangkan kita nggak nongolin badan kita, nggak nongolin apapun itu yang udah dari kecil kok 55% 60%. Kebayang nggak ya? Bahkan aku coba bikin konten yang aku set yang bukan aku banget lah, kagak naik. Dan om aslinya kan gini, tadi ngobrolin belakang juga sama, kagak berubah. Iya memang. Jadi aku baru paham banget kayak ini kayaknya deh maksudnya Habluminanas ya, dari kecil, dari SD kan dipelajarin lah ya, dia ajarin gitu. Ya kita iya aja, tapi pas aku ngerasain sendiri ini Habluminanas. Sosok ya. Tapi buat mereka yang akhirnya nggak pede di depan kamera gimana? Nah itu kayak sebenarnya bahasanya paling gampang menurutku adalah aku sendiri juga nggak pede sebenarnya. Aku tuh terlatih sebenarnya. Paling gampang adalah ngobrol kayak gini, kebetulan ada kamera. Dah, itu paling gampang. Kebetulan ada kamera, taruh ditanam di kepalamu, kebetulan ada kamera. Cara ngakalinnya begitu. Ngobrol kayak gini, kebetulan ada kamera. Ini kan kita nggak ada ngeset, om juga nggak minta aku apa-apa dari tadi. Iya. Kebetulan ada kamera. Ini tips nih buat kreator nih, solusi nih. Jadi tapi tetap harusnya mana nih? Kalau lihat dari Profesor Albert Mahrabian bilang ada visual, meskipun visual paling kuat juga anyway. Ada vocal atau voice gitu kan. Makanya sekarang ada Spotify noise gitu. Tanpa harus muncul di mukanya gitu ya, sama verbal gitu, atau mungkin kata-kata, atau paling gampang media TV, media radio, media koran gitu ya. Yang paling cepat untuk ujung-ujungnya, lu pasti kan jualan juga dong, lu kan pasti kan convert ke sales juga dong. Tetap selain visual, better yang mana? Atau mungkin mereka langsung patahin sekalian, gua nggak mau visual deh, gua nggak pede, udah deh. Apa tetap lu punya narasi bahwa enggak, era sekarang lu harus muncul atau gimana? Kalau aku bilangnya era sekarang lu harus muncul. Kenapa? Karena kamu akan dikalahin sama orang yang muncul nantinya ke depan. Nah kalau ditanya kenapa aku ngonten, aku tuh ngonten nggak jualan. Ngonten itu tim di kantor itu semuanya, lu kalau ngonten nggak boleh jualan. Ngasih tahu, trust dapetin. Jualan itu nanti terjadi sendiri. Om tahu nih hari pertama nih ya, yang hari pertama kita launch produk 3.000 leads masuk langsung. Yang hari mana? Pertama ini Kalori.id ini. Iya, kita nggak ada jualan, kita nggak tahu produknya apa om. Loh, leads yang dimaksud ini adalah masukin data. Masukin data. Tapi mereka kepancing terpanggil untuk melakukan aksi buat masukin data tuh gara-gara apa? Konten apa? Kontennya kalau kamu mau tahu kalori kamu berapa, karena kan kita 3 minggu ngomongin kalori. Pinter banget nih orang. Nah, iklan hard sell. Kalau konten soft sell, nggak boleh bahkan jualan. Kasih gratis. Kalau konten organik kalau aku. Yang om lakukan. Iya. Ini kan bagus banget om. Masya Allah. Dan ini udah 2 tahun 3 tahun om lakukan terus menerus. Dan om tidak ada emang ada om. Kalau mau beli di terakhir, kalau mau beli botol ini nggak ada kan? Nggak ada. Even gue nggak pernah nyuruh orang subscribe juga. Trustnya dapet om. Iya, cek aja. Gue nggak pernah. Please dong follow gue untuk. Om manggil aku kemarin timnya loh, bukan om loh yang ngambil. Mas Faisal ini diundang ngasih. Oke, kasih solusi yang ngundang. Trustnya dapet. Kebayang nggak maksudnya ya? Oke, kalau konten ya udah organik. Kalau buat aku ya. Jadi kebangun personal brandnya dia kuat. Nah, trust kebentuk. Iya. Tinggal lo mau giring nanti kemana? Bebas. Kalau ngiklan hard sell. Ada ROAS. Apa? Ada ROAS. Ya. Nah, kalau ngiklan, kalau aku sekarang gayanya adalah hanya ngiklan kepada audiens yang sudah ready. Jangan cari akuisisi baru. Akuisisi baru itu organik. Zaman sekarang. Boleh detailnya gak? Gimana maksudnya? Misalkan 300.000 followers dalam satu bulan, nggak ngiklan. Ya. Kalau mau ngiklan, aku hanya ngiklan kepada 300.000 followers ini. Targetnya tembak ini doang. Jangan yang lain. Jadi strateginya ini cuma 2 om. Konten kalori.indo aku cuma 2. Satu dapetin followers, satu dapetin trust. 2 konten berbeda.
Kebayang ya? Oke. Nah, dapetin followers. Kenapa bisa ngebut? Karena dapetin followers, memang strategi buatnya dapetin followers. Baru iklan datang belakangnya. Oke, cara dapetin followers ya. Mungkin teman-teman pengen tahu secara simpel dan Oke. teknisnya. Yang ini ya, Yang kalori.id. Ya. Konyol sih sebenarnya sih. Gimana? 1 follower 10 cm aku lari itu doang. Gila. Jadi sekarang lu punya 300.000 followers berarti berapa? Udah lari berapa kilo tuh anak-anak. Bukan aku loh, ini nggak ada nih. Ini bukan nisku om. Nisku kan how to make money. Aku cuma bikin ini kayak ini bakalan rame, gue tahu karena di Amerika rame, polanya sama. Ini tinggal ganti bahasa Indonesia. Udah gitu doang. Wah udah berubah nih. Buat lo yang masih generasi mendang-mending, gue mulai dari mana ya? Dia mah enak, anak orang kaya. Dia mah enak, artis, bikin konten, lu nggak mulai-mulai. Ini bahkan pas aku bilang ini ya gue mulai sesuatu tanpa nis gue, tanpa muka gue, tanpa apapun. Gue nggak ngasih tau lu untuk follow atau apa, ntar lu lihat sendiri. 300k. Jadi 1 followers 10 cm lah. ngomongnya di mana? Di kontennya di IG Reels. Setiap reels. Setiap Reels ada jadi ada 1 follower, yang satu konten dapetin followers, yang satu konten trust. Konten trustnya itu bahas, oke ini ada makanan kalorinya segini, berarti ininya segini, gulanya segini banyak ya, ininya segini banyak ya, itu nggak jualan. Ujungnya nggak ada call to action? Nggak ada. Masa? Nggak ada. Nggak jualan. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, ini produknya kamu minum ini gitu. Orang kita nggak tahu mau jualan apa. Iya. Bikin produk setelah ini kemarin teman-teman manggil baru ngasih tahu, Sal gimana ajarin gue dong, gue harus ngapain, aku nggak tahu, malah produk belakangan. Kalau zaman dulu, zaman kita mau bikin usaha harus punya modal, ya harus sewa gedung, harus sewa ruko, harus sewa tempat. Zaman kita berubah lagi, zaman e-commerce harus bayar iklan. Sekarang zamannya adalah konten duluan baru produk belakangan. Itu yang aku lihat. Ini yang gue coba aplikasikan ke orang kantor gue sendiri, dikasih solusi. Jadi sebelum ngapa-ngapain, istilah di gue di marketing itu kan ada demand creation ya. Jadi create demand dulu, jangan buru-buru jualan. Ya termasuk ini yang lagi lu tonton, gitu teman-teman semua. Kasih solusi. Nah tinggal nanti gue tinggal giring kemana-mana, karena kolam udah dibangun. Karena nggak mungkin kalau lu orang atau mungkin konsumen atau calon konsumen mau beli tuh langsung ke produk tuh, mereka pasti udah nanya manfaat buat gue apa, ya kan? Kalau lu udah ngasih banyak manfaat, tinggal lu convert tuh ke sana. Nah sekarang terbukti nih Faisal nih dengan kalori.id, lu kasih tebal manfaat, lu trust, percaya dia apa segala macamnya, mau kok enteng bener ngasih database, ya kan? Dan seterusnya, oh begini ngikutin perjalanan. Nah, ini menarik nih. Story ini yang tentang 1 followers 1 kilo ya? 10 cm. Sorry, 10 cm. Artinya di Amerika trennya gimana? Gue pernah ketemu satu konten di Amerika, astagfirullah, lupa lagi. Keren juga tuh. Aduh, sereceh ini bro. Nggak tahu lu dapat apa enggak. Jadi dia ngikutin perjalanannya. Kalau sekian followers juga sama, 1 followers apa 1000 followers atau gimana, nanti dia akan nyariin gambar. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya tentang picture atau gambar gitu lah. Gue nggak paham nih. Lu bisa terjemahin nggak? Gue agak lupa. Ada banyak di US tuh. Polanya gimana sih? Pokoknya setiap 1000 followers itu kelipatan 1 apa 1000 gitu atau 10 apa 100 anyway. Terus tiba-tiba nanti dia akan kasih reward tentang gua akan ngegambar atau gua akan bikin ini. Nanti lu temukan ya untuk nanti call to action-nya gambar yang berikutnya sampai ketemu di followers kesekian. Dia kayak gitu tuh kayaknya tuh. Banyak banget sebenarnya kayak. Itu apa tren apa sih? Sebenarnya kayak bukan tren sih Om. Jadi kayak gini. Ikutin perjalanan gue. Jadi nggak melulu tiba-tiba jualan. Tapi ajak dan followers tuh membersamai lo. Betul. Pola paling gampang Om adalah di kantorku tuh ya, aku haramin timku untuk riset, untuk mencari konten atau apa. Itu haram buat aku Om. Kan buat riset referensi. konten nyari, itu haram banget Om. Kan referensi bro. Buat apa? Nah, yang aku minta adalah, misalkan aku udah ngeliat nih ada 20 jenis konten nih, ini belum ada nih di Indonesia nih. Udah kamu kopas yang itu, kamu kopas yang itu, kamu kopas yang itu, kamu kopas yang itu. Udah itu doang. Nah, salah satu yang aku dapetin adalah si Lari tadi. Ini idenya udah lama gitu sebenarnya. Ada lagi yang tepuk tangan. 1 follower 1 tepuk tangan. 300.000 follower tepuk tangan nih orang gitu. Kebayang gak ya? Nah, ada pola yang sebenarnya terus-menerus terjadi. Ini bahkan diimportir dan aku jalanin. Apa tuh? Importir bisa rame di Indonesia. Itu kenapa? Karena aku bawa dari US ke Indonesia. Aku ikutin di US, aku bawa ke Indonesia. US-nya gimana? Elunya gimana? Di US tuh aku ikutan klub kayak importir. Persis pelek ketipu. Aku pelek ketipu. Apa contoh-contoh yang paling lu pertama kali kenanya tuh gimana? Jadi di sana kan, ayo gabung komunitas. Komunitasnya komunitas importir, akan jualan di Amazon. Kita akan ngajarin ABCDEFG, akan cari barang bla 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 bla. Di 2015 belum ada di Indonesia.
Oke. Aku paham pola itu. Loh, emang Om pikir Gojek, Grab itu idenya mereka? Oh iya. Kebayang nggak maksudnya ya? Iya. Ada yang sebelumnya dibikinlah ojek. Jadi ini metode ini aku sebutnya bukan aku ya. Di luar tuh disebutnya arbitrase, Om. Apa tuh? Arbitrase itu adalah melakukan transaksi di luar negeri dan dibawa ke Indonesia untuk harga yang lebih tinggi. Itu arbitrase. Atau nggak di luar negeri, mau di dalam negeri juga boleh. Itu arbitrase. Hampir apapun yang aku buat itu arbitrasenya kuat. Tadi importir, arbitrase. Kalori, aku barusan arbitrase. Idenya bukan aku, Om. Aku nggak bisa mikir bangun pagi lari. Nggak bisa, Om. Kebetulan referensiku kuat. Ada nih yang rame nih, belum ada di Indonesia. Kebayang nggak ya? Dengan pola yang sama, Dengan pola yang satu sama. follower 10 cm. Iya, aku bawa ke Indonesia. Plek ketiplek. Plek ketiplek, nggak aku tambah-tambahin, nggak aku kurang-kurangin. Kalau ada yang lebih-lebih atau dikurang-kurangin, aku SP timku. Timku yang kerjain, bukan aku. Tapi kena plagiasme nggak? Enggak. Plagiat? Oh enggak ya, enggak plagiat ya. Karena ada yang bilang juga semuanya yang sudah ada di muka bumi ini ya udah lu tinggal amati, tiru, modifikasi dan pasti akan beda sih. Iya. Sentuhannya juga beda ya. Betul. Nah, arbitrasenya lagi banyak, Om, diimportir tuh. Om inget zaman fidget spinner? Itu aku beli Rp2.000, aku jual Rp100.000 karena aku tahu 2 bulan sebelum rame di Indonesia, di US udah rame. Yang ini kan? Iya. Yang ter gitu ya. Jadi bahasanya adalah kalau kamu paham arbitrase tadi dan kamu bisa ngelihat pola apa yang bisa kamu bawa ke Indonesia, kemungkinan besar kamu gede. Importir udah aku buktiin ya. Tapi audiensnya sama nggak? Kurang lebih lah jatuhnya lah. Kan beda bule sama kita. Nah, ini yang menarik juga. Setelah aku lihat-lihat polanya semua manusia sama udah. Aku di Cina, contoh deh paling gampang deh, Om. Aku tuh Douyin kan namanya kan, TikToknya Cina. Itu aku punya di kantor. Kalau aku lagi mau riset ide, aku cari tuh di Cina. Ngomong apa juga kagak ngerti-ngerti banget, kecepetan ngomong bahasa Mandarinnya. Tapi lihat FYP-nya. Oh, ini belum ada nih di Indonesia nih. Aku bawa ke tim. Nih rame nih di Cina nih. Apa tuh? Apapun itu, aku kasih contoh, tapi nggak enak sih nih. Nggak apa-apa loh. Kan buat belajar, ini buat edukasi. Iya, ini asumsiku ya, Om, Iya. bisa bener atau enggak. Aku nggak kenal orangnya. Itu mungkin aku disclaim dulu. Om tahu karakter yang ngomel-ngomel sama pegawainya? Tahu ya. Tahu lah. Temenmu juga harus Iya, kasih temen kenal gue juga. Aku nggak tahu bener apa enggak, tapi sebelum dia naik, aku udah ngeliat itu di Cina. Oh ya, gue baru tahu pas dari dia. Iya, kebayang gak maksudnya? Iya. Tapi karena aku ada Douyin, aku udah lihat nih karakter ini. Tapi aku nggak tahu ini bener apa enggak, apakah kebetulan, apakah memang hasil riset atau apa, aku nggak tahu. Ini yang harus aku disclaim. Tapi ada pola-pola ini yang terus-menerus ada. Om tahu lah Glacy Donut yang warnanya orange. Itu kan sebenarnya istilah kasarnya Krispy Kreme kalau di US. Ini ada pola arbit terus-terusan yang aku lihat. Kebayang nggak maksudnya? Nah, untuk ke depannya coba kasih solusi ke teman-teman. Kira-kira apa nih yang paling menarik yang belum dibahas tapi ini akan menjadi peta seksi gitu? Banyak. Sebenarnya masalah nomor satu teman-teman itu pada bingung konten apa, itu karena teman-teman nggak tahu cara ngerisetnya. Karena taunya hanya mengeksekusinya. Yang mahal tuh risetnya. Kenapa aku bisa 300K? Karena aku eksplorasi tingkat dewa. Oh, gimana cara dapat riset? Paling gampang adalah kalau di Instagram ya, buka Instagram, klik search, cari kata kunci yang kamu mau, lihat reels yang paling banyak, followers mana yang baru terus meledak, udah ikutin. Gila, sekarang udah serba mudah ya. Itu satu. Aku ngomongin importir, paling gampang aku buka bestsellernya 1688.com, lagi rame apa di Cina, tiba-tiba nggak tahu ngeh apa enggak ya, casing handphone yang dipakai gelang, cewek-cewek lagi banyak make. 2 bulan yang lalu aku udah tahu itu. Belum. Yang mana tuh? Jadi Om, handphonenya itu ya ada, lu 2 bulan, mungkin kalau gue 5 bulan, 6 bulan kali ya. Ada gelangnya. Jadi di handphone. Ini. Di handphone. Enggak, di handphone gue. Nah, itu kayak gitu tuh. Coba lihat, boleh nggak? Lihat dong. Sorry. Maksud apa sih? Itu. Oh, ininya. Emang coba 2 bulan lalu emang banyak yang kayak gini, Om? Iya ya. Biasanya emang nggak ada. Ini biasanya tuh nggak ada ya? Iya. Kalung. Oh, ini gue tahu kalau ini. Gue pernah udah lama banget. Udah lama. Yang saya pakai umroh itu apa? Enggak, yang gantung di sini nih. Yang saya waktu kemarin umroh tuh Pak, yang mau hajar project itu apa namanya? Kok gue lupa sih namanya istilahnya. Ya pokoknya taruh di leher. Bukan westback apa tuh? Lupa lah. Ya anyway udah lama juga memang. Ini kan? Nggak ngeh kan? Ini buat apanya? Ya itu rame di Cina 2 bulan yang lalu. Gini. Iya, udah gitu doang. Kalau oh iya. Jadi kalau gini, sorry. Oh. Udah gitu doang. 2 bulan yang lalu aku udah tahu di Cina rame. Tapi membantu sih, kadang keselimpet. Oh, oke. Gila, Cina aja dipikirin beginian ya. Oh. Ini Kak, sorry Kak. Oke.
Kebayang Om ya. Di sini Nah, Imers pada jualan dong. harusnya gitu. Nah, makanya arbitrase tadi, eksplorasinya tadi, tahu atau enggak masuk di waktu yang tepat atau enggak. Contoh, ada pesaingmu di sini mungkin pengen bikin kasih solusi, aku nggak bakal mau bersaing sama dirimu, udah terlalu kuat. Berarti nggak ya? ngebaca. Ngebaca itu di depan yang paling mahal. Rata-rata pengusaha gede yang aku tanya wearing kelambi, Om Rido, Om kalau ini harus ditutup wearing kelambimu, Om mau bikin apa? Gue udah nggak mau bikin ini lagi, terlalu berat sekarang gue masuk di sini. Jadi memang ada timingnya tuh yang bener-bener harus dijaga. Importir Om, kalau Om minta aku Mas Faisal bikin lagi importir, kagak mau aku Om. Udah capek, udah bukan zamannya. Importir gue yang aku punya nih Om bikin, misalkan ditarik sama negara atau gimana tutup, aku udah nggak bakal bikin importir lagi Om. Karena udah beda ya. Udah beda, zamannya udah beda lagi. Sekarang berarti makanya kenapa lu entrepreneur sini? Entrepreneurs 2019. Yang lagi lu kencengin tapi masih itu. Ini jalan aja, kayak emang aku seneng. Tadi kan alasan aku bikin entrepreneurs adalah karena di zaman kita nggak ada platform yang ngajarin kita untuk jadi pengusaha. Kesian Faisal atau Derry lain yang pengen belajar. Kasarnya gitulah. Sekarang lagi apa sih eranya? Aku lagi kesini kalori. Kenapa? Karena eranya sekarang udah apa? Wellness apa sih istilahnya? Enggak juga sih. Ini lebih tepatnya karena aku ngelihat pola ini bagus. Aku pengen banget masuk ke health dan beauty, tapi aku males masuk ke skincare karena teman-teman udah kuat semua di skincare. Udah banyak. Nyarinya diet yang menurutku belum terlalu ada. Aku masuklah ke sini dan kebetulan uniknya lagi Om, makin meledak pas istriku pegang visual. Ya Om lihat istriku gitu Om, bingung nggak mau sama aku? Oh ini bini lu? Itu istriku. Sorry banget, gue pikir KOL. Gue pikir KOL nih orang. Maksudnya kayak ini selebgram mana gitu. Istriku. Gitu nah. Pas dia pegang langsung brok 2 hari aku 100k Om. 2 hari 11 hariku itu kita semingguku itu nyangkut di 11k. Habis itu pas istriku Bu masuk deh, karena beliau kan juga paham diet, tahu barang lah kasarnya gitu. Ya udah Bu tolong masuk deh, pegang iniannya bla bla, udah dia yang megang sekarang, udah bukan aku. Tapi convertnya kemana berarti nantinya? Itu nanti kita rencananya ini pengen bikin kayak 38 titik, ada diet center atau diet klinik. Nah kita ngebahasnya semuanya masalah kalori makanan biar kepegang terus sama kita. Pengennya ngebantu ahli gizi, karena ahli gizi di Indonesia tuh namanya nggak keren. Oh iya benar. Sedangkan di US nutritionist keren banget loh. Padahal ahli gizi di Indonesia disumpah. Jadi aku ada kayak seru deh nih ahli gizi bisa gue gedein namanya pakai jaket putih gitu. Tapi kan nggak bisa pakai stetoskop gitu. Yang di stetoskop citatonya kali gitu, nggak bisa. Jadi pengennya itu ahli gizi nanti kita pegang se Indonesia, gizi Indonesia pengen digedein, dirapihin. Nggak perlu makan mahal kok, makannya aja dijaga, yang gitu-gitu lah. Itu pengennya misinya ke sana. Oke, dan berarti kan kalau gue pengen tahu teknisnya dengan gaya marketing atau sales funneling atau digital marketing funneling, begitu mereka masukin data, nama, email, bla 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 itu, gue mau tahu dong cara seorang Faisal ini ketika data udah masuk ngolahnya gimana? Oke. Data masuk nih, ini tanggal lahir dikasih, nomor handphone dikasih. Kebawain dong Dim, ini ada apanya nih di kalori.id. Nah terus. Aku udah tahu gendernya apa, berat badan berapa, tinggi badan. Buat hitung kalori kan? Hitung kalori. Masuk ceret, data masuk sana. Total berapa sekarang? Sekarang aku 4.000 deh kalau nggak salah. 4.000 udah subscribe ini ya, masuk dalam ya. 4.000. Nah cara lu tuh gimana? Kan katanya ada yang bilang kalau udah percuma data banyak tapi nggak bisa diolah. Betul. Nah caranya gimana? Oke, yang ini langsung kita offer. Kamu mau nggak lebih sehat? Ada 2 masalah tuh diet. Diet itu selalu diasumsikan menjadi lebih kurus. Ternyata pas kita tanya di dalam sini banyak yang mau gemuk. Nah, kok gitu? Itu makanya unik kan? Lah kan diet. Nah itu maksudnya diet itu adalah pola makan. Pola makan mau kurus apa pola makan mau gemuk? Udah gitu doang Om. Oh. Emang yang mau diet cuman orang gemuk yang mau kurus? Enggak, orang kurus juga mau gemuk Bang. Ternyata banyak di sini. Masuk endorsan di sini Om, ceban Om. 10 juta. 10 juta sekali endorse. Gue bilang gila ya, ada yang mau ya. Kalau aku di Faisal Edrus 10 juta, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah. Emang aku nggak nyari duit dari situ kan. Di sini ceban ada yang mau ngantri. Gue bilang lah bisa gini ya, gini nggak ngerti lagi nih dunia. Jadi dia bayar ke lu 10 juta. Iya, buat di review produknya. Review doang, review asli. Seputar produk kesehatan misal. Iya. Postingnya di IG udah. Di yang 300.000 followers itu. Iya. Nah di sininya kita jual jasa. Mau nggak aku maintain pakai ahli gizi, kita maintain bulanan, kita jaga makanan kamu, aku jaga kalorinya, kasih tahu makan apa hari ini, nasi padang pakai apa, rendang, oke ini kurang lebih 700 kalori, dijaga ya, jangan sampai mundur, gitu doang Om.
Oke, itu berarti lu gandengan sama ahli gizi. Ahli gizi. Dan kayak semacam apa, Halodoc atau ruang guru. Jadi dia ngedampingin satu ahli gizi satu orang. Enggak, nah satu ahli gizi bisa megang berapa orang. Oh, jadi Meetingnya kayak kontak-kontakan di aplikasi. Iya. Aplikasi belum aku bikin, baru ini doang. Ini aku yang ngoding. Istriku yang minta ya, bikinin dong kayak gini, maunya kayak gini. Ini dia yang bikin, kalau aku yang bikin lebih jelek. Dia yang minta. Ini sentuhan UI-nya asik banget ya. Kena ke apa ya, perdayetan, cewek sih ya. Nah, itu lagi. Aku nggak bisa mikirin apa yang cewek pikirin. Jadi istriku minta apa aku iya. Kayak udah beda cara pikir aja lah. Iya. Nah, ini kan ada ilmunya customer behavior ya. Jadi kalau lo menyasar kepada konsumen, ya serahin aja sama yang paham dengan dan relate sama audiens lo gitu. Betul. Ya. Jadinya ya udah jangan dipaksakan karena sekarang udah eranya bukan product centrist tapi customer behavior. Ya customer akan merasa nyambungnya ke hablumin nanas lagi tuh kan. Nyambungnya situ lagi tuh. Karena gue lebih into sama lo, lebih ya kan pendekatannya lebih asik. Warna-warna ini kenapa Shopee oranye, kenapa Tokped hijau, itu kan ada ilmunya semua kan. Oh, nyambungnya ke sana. Karena ini cewek banget, yang ini platform, yang ini cowok banget. Kan gitu kan sebetulnya ya. Betul. Gile. Dan lucu ya? Di ujung obrolan dia lucu. Kayaknya gitu, setuju gak kalau kita kolaborasi bareng sama dia? Ini seru ya. Setuju gak teman-teman ya? Karena kesian mereka tuh harus dikasih pemahaman banyak lah. Jadi mereka bisa dapat ilmu sharing. Ya kita ngobrol lah nanti kita abis ini kita ngopi-ngopi. Ini collab hablumin nanas kuadrat kalau kita. Ya, sangat dirugikan kalau kalian melewati ke kolaborasi ini gitu ya. Masya Allah. Ya, berarti kedepannya apa lagi nih Sal? Lo lagi mau apain? Coba, ayo sini. Aku ada Autopilot nih platform. Oke, terus coba buka, klik dim autopilot.co.id. Ini sistem otomasi. Jadi basicnya aku ngelihat teman-teman pengusaha itu nggak punya CRM om. Aku nggak tahu om ada CRM atau nggak. Om punya berapa banyak database nggak tahu. Semua kebanyakan orang yang aku tangkap teman-teman itu tidak memahami acquisition dan retention. Padahal cara dapetin duit cuma 2, akuisisi user baru atau retain user yang ada. Ini aku belajar dari Fauzan. Fauzan kacau juga itu om. Fauzan yang baru muda itu kacau juga. Lifetime design. Yeah. Jadi cuman 2 doang, akuisisi atau retention. Tapi kita nggak tahu customer mana yang belanja paling banyak. Kemungkinan besar kita nggak tahu. Oh iya benar. Aku bangun platformnya. Om biar kebayang, importir ada satu customerku itu belanja setahun 43 miliar. Gile, belanjanya dia. Investor, aku bikin prioritas. Udah lo mau apa? Ini satu orang udah aku siapin buat om 43 miliar om. Gila. Bawahnya 32 miliar. Kebayang gak maksudnya ya? Dahsyat. Nah, itu yang di retain. Ada lagi strategi acquisition, gimana user baru dateng. Kebayang gak maksudnya ya? Ini 2 manusia berbeda. Kebanyakan di Indonesia ngomong CS, customer service. Customer secara harafiah itu artinya adalah orang yang pernah membeli sama kamu. Itu secara harafiah customer. Tapi kamu ngasih orang baru CS, nggak masuk akal. Enggak, Leng. Bener. Harusnya sales, pendekatannya persuasif. Iya. Ini kamu gemuk, kamu harusnya pakai ini nih, gini kurus bla 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 bla, jadinya kamu cantik bla 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 bla. Sales yang ngomong kayak gitu. Kalau dia udah beli, kamu kan udah belanja ya, aku peduli nih sama kamu nih. Kamu harusnya gini nih, tambah produk ini mau nggak? Bla 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 bla. CRM-nya itu dari WA misalnya berupa manusia apa robot? Aku ada 2 sekarang. WA aku ada WA centang hijau, ada WA yang WA web.whatsapp.com. Itu di sebelah kanannya nomor handphonenya aku tarik ke database. Udah pernah belanja apa aja, harus ngapain aja, bla 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 bla. Oke. Kebayang ya? Paling enak berarti pakai robot, AI atau manusia? Manusia paling gampang juga. Pegel dong. Iya, nih masalahnya lagi. Aku pernah ngetes AI ku sama manusia, paling convert manusia. Kalau manusianya pinter tuh masalah berikutnya lagi om. Oh iya. Karena kadang-kadang CS-nya atau sales-nya tidak seseneng itu. Oke, berarti CRM yang dimaksud ini adalah berfungsi di bisnisnya lo dulu deh, baru ke orang deh. Lo pribadi berarti nyiapin berapa admin? Aku cuma 4. 4. Acquisition-ku 4. Aku pecah-pecah ya. PT-ku kan ada 15 kurang lebih. Yang dari 15 itu brand yang kuat gua itu diuruntutin ke 3 project. Jadi aku punya 4 strength, mungkin biar aku jelasin juga di sini. Ekspor impor aku kuat, edukasi aku kuat, tech aku kuat, dan terakhir itu edukasi tech, apalagi satu lagi digital marketing. Udah kesebut belum? Belum. Nah itu. Nah, 4. Nah, jadi dari 4 ini aku punya 15 project. Tapi tech itu jarang nongol. Jadi aku cuma punya 3 project pada dasarnya om, membawahi 15. Nah, importir itu retentionnya mungkin 3 orang, acquisitionnya 2 orang. Kebayang ya? Oh, bagi 2 ya. Ekspor impor. Abis itu aku ada edukasi dan juga digital marketing nih aku jadiin satu timnya di entrepreneurs nih sebenarnya. Edukasi dan juga digital marketing. Ini mungkin ada 4 orang totalnya. Udah.
Dan ini berlaku ke produk atau jasa? Produk atau jasa, Jadi- tergantung seberapa masif lagi. Jadi peran lu adalah peran mereka adalah kalau lu ke mereka tuh gimana? Begitu masuk ke autopilot.co.id, Ya. klik untuk konsultasi sistem, terus abis itu ya lu tinggal ngobrol. Iya. Karena selama ini intangible Iya. aset kan followersnya kan. banget. Kayak gue punya views atau subscriber 1,2 juta. Tapi kan ngawang nih, nggak Ngawang. tahu siapa-siapanya. Betul. Berarti kalau kita mau balikin lagi ke dia untuk memaintain sales yang maju apa segala macamnya itu timnya tim siapa? Timnya tim Om. Aku platform. Oh, jadi timnya tim gua, Mm-mm. apa yang dapat benefitnya kenapa gua pakai Oke, autopilot? Om ke bawahan dikit boleh Om. Kenapa gua nggak jalan sama perusahaan gua sendiri? Paham. Nah, itu yang sebelah kanan itu tuh Om. Tuh fitur itu nggak banyak yang punya tuh. Jadi WhatsAppmu tuh, web.whatsapp itu, Om bisa cari tahu ini orang udah pernah belanja, masalahnya apa dan seterusnya. Oh, jadi muncul ada UI sampingnya lagi. Itu aku hack. Taunya karena terdata dengan rapi Terdata ya. dengan rapi, nomor handphonenya aku simpen sebagai Kan key utama. Kalau nggak di-encet kan, oh tapi ke Iya. atas ya? Enggak, kalau nggak di-encet berarti dia cari tahunya kita ke atas satu-satu Iya, ya? satu-satu. Di sini nggak perlu Om buka nomor handphone itu. Oh, Derry nih pernah belanja ini, pernah ngobrol sama Mas Faisal, masalahnya dulu di sini. Ternyata dia maunya gemuk. Berarti- Meskipun beda admin. meskipun beda admin langsung ketarik datanya. Berarti Kebayang kan? Itu oke. satu. Abis itu ternyata Derry udah pernah belanja 1 miliar. Pendekatannya harusnya beda dong kalau 1 miliar belanjanya. Kebayang nggak ya? Sama orang yang baru ini masih nol nih, kasih ke sales yang ngerjain. Intinya di situ CRM. Jadi kalau teman-teman pengusaha yang pengen pakai platform ini, Betul. yang mereka harus siapkan tuh siapa? Admin kah? Customer service kah? Oke, yang paling gampang CS yang sekarang udah ada. Itu ntar masuk ke sini semua. Entah itu mau WhatsApp-nya centang hijau atau WhatsApp-nya masih WhatsApp yang nggak berbayar. Itu dua. Oke. Website, web builder ada di dalam, payment semua ada di dalam. Habis itu yang kerennya dari sini adalah bisa segmentasi pasar, Om. Bisa segmentasi user. Orang yang pernah masuk ke website belum pernah belanja, ada berapa namanya? Keluar. Orang yang pernah belanja sekali tapi bulan ini belum belanja, keluar datanya. Itu yang aku butuhin di importir, soalnya kan aku digital marketer. Iya. Aku tahu apa yang aku butuhin, aku bikinin sistemnya. Plus aku programmer. Waduh, udah komplit. Udah. Maksud gua kalau daripada kita tanpa mengecilkan ya, nge-hire atau mungkin UMKM mau nge-hire performance marketer atau digital marketer tapi mungkin dia learningnya belum bertahun-tahun, belum pernah megang brand orang, belum pernah jualan produk orang, mending serahin nama ahlinya aja kali ya. Iya. Uniknya lagi Om, ini kan di kepalaku kan digital marketer lah, jadi barbar lah ya. Ini yang setup ini wearing kelambi. Ini klien pertama aku tuh bikinin wearing kelambi yang minta, asal gue mau dong Shopify-nya ini begini. Aku kan sahabatan banget sama si Rido. Iya. Iya yang minta, WMS-nya dia yang bikin. Kayak pembelanjaannya berapa tadi? Banyak kayak gitu tuh. Oh, yang punya aku, 30 miliar. Satu orang. Ih. Bawa lagi ada nggak ya tambah? Oh ya, CRM system, SOP KPI system, affiliate Nah, system. itu platformku semuanya. Tapi yang lagi kita push adalah CRM. Yang CRM tuh yang coba klik dong. Enggak, gue mau tahu funnelingnya aja. Ini mana ini ya? Ke atas, ke paling atas. Terus Itu ada produk. produk. Ini produk-produknya semuanya si autopilot. Gitu. Yang mana nih? Nah, Om CRM. tadi Ini carinya CRM. White label CRM platform. Nah, kalau white label Om bisa kasih solusi CRM, jualan sendiri. Kan gue bilang abis ini kita kopi kok tenang aja. Ya. Ini Buat platformnya. umroh bisa nggak? Buat umroh? Bisa. Karena kita jasa, kita harus jagain nih. Jadi tim Betul. salesnya yang di depan udah ada, tapi Betul. kan mesti dirapihin. Betul. Keberangkatan kita yang sekarang aja udah 2 bus. Ketahuan tuh ya, 70 sampai 80 orang. Track komplainnya nanti Om. Om pasti nggak nge-track komplain. Iya. Om track komplainnya, kenapa komplainnya keluar terus? Nanti di sini Om bikin satu apa ya bahasanya ya, satu kanban gitu. Kanbannya nih kanban komplain, siapa aja yang komplain, tarik, cari tahu, itu hubungin. Kebayang nggak ya? Dan lu training juga nggak sih orang salesnya hubunginnya cara ngomongnya gimana? Itu enggak. Itu aku ada agency satu lagi. Aku jadi di autopilot ada 2 Om. Ada agency, ada platform. Jadi kalau kita mau terima beres aja bisa? Bisa, tapi agency yang itu mahal yang itu Om, 15 juta sebulan. Oh, oke. Itu manusia satu, aku kasih satu manusia buat manajernya, buat naruh ke tim-timnya, ngebantuin. Tapi nanti kalau udah lepas 3 bulan, lepas. Jadi nge-trainingin dulu. Oh, tim kita di trainingin sama si satu orang ini. Iya. Jadi teman-teman nih Aku tanem. bayar 15 juta. Iya. Ditanam tuh timnya. Iya. Terus habis itu dilepas. Lepas.
Biasanya berapa lama untuk 3 bulan lah aku berarti selalu siapin nyaranin 3 minimal bulan. 45 juta. Iya. Ya untuk hitungan kasar 3 bulannya lah ya. Betul. Kan anggap aja itu uang sekolah gitu ya. Iya. Oh, oke. Karena emang banyak banget yang aku lihat miss Om, banyak banget. Banyak. Banget. Dan bener-bener acquisition nggak ke-handle, retention nggak ke-handle. Ya kayak orang yang belanja lagi tuh nggak ke-handle yang gitu-gitu. Itu kenapa dibuat ini. Dan ini aku affiliate-in. Ini pun Nanti aku ceritain abis ini. Sampai sini kebayang ya? Toolsku banyak Om, boleh back nggak ya? Coba kembali. Aku tuh ada ide aku bikin besok jadi. Biasanya gitu Om. Emang segeblek itu Om, bayangin. Programmer ya. Dibikin program. Iya. Apalagi ini event manager buat bikin event. Kadang-kadang ternyata teman-teman pada nggak bisa. Kemarin aku bikin autopilot content creator, editing software. Masukin yang kayak sekarang Om bahas. Background belakang aku cariin bla 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 bla. Itu nggak aku publish. Itu mau aku pakai sendiri. Notion Om, tahu Notion? Ada tools Notion di luar sana aku bikin sendiri. Mana sih Notion? Notion tuh kayak tools buat nyatet gitu Om. Oh, nah, notes gitu. Aku bikin sendiri, aku jual 300.000 setahun. Notion jualnya 100.000 sebulan. SOP KPI OKR aku bikin juga, itu 300.000 aku jual. Ini kerjaan gue aja nih, kantor gue lagi butuh SOP KPI, bikin gitu Om. Bikin taunya bisa dijual juga buat orang ya. Nah yang klien pertamaku adalah Wearing Klambi. Bukan klien bahkan. Dia nanya, selalu perusahaan baik banget gimana handle-nya? Gue punya sistem sendiri, bikin sendiri Om. Mau dong, pakai. Dia yang nyetanin, Sal jual aja Sal kayak gini gitu. Ini jujur teman-teman ya, bukan karena di depannya Faisal ya. Termasuk kita tuh ada banyak platform, banyak produk gitu lah ya. Ya inilah agency travel umroh segala macam ya. Pun gue juga akan ngobrol panjang nih. Maksudnya kalau UMKM juga nggak ikut kan ngapain ya? Ayo dong ya. Dan banyak rupanya ya, lu bisa buka aja autopilot.co.id. Affiliate juga sama ya. Nah, ini kan udah jalan nih. Ini pas aku kemarin awal-awal ngonten, karena audiensku adalah audiens kayak pengusaha yang udah mapan lah kasarnya gitu, yang omsetnya gope se-M sebulan. Biasanya masalah mereka sih nih manajemen. Iya kan? Nah, aku kan kemarin jual itu, bikin narasi, udah gue mulai dari nol. Nah, berarti kan aku harus ada tempelan produk baru. Aku pikirin lagi nih zaman ke depan apaan yang bakalan rame lah. Affiliate di kepalaku. Oh ya kenceng. Bikinlah affiliate.id. Boleh Om yang coba gitu. Coba dong affiliate.id sebelahnya. Nah, semua produk aku kan pencetak produk lah kasarnya lah. Aku bisa bikin produk. Udah lu jualan produk gua dulu lah kasarnya gitu. Aku nge-spend iklan bisa 1,6 M setahun gitu. Sebulan. Ya lu buat lu aja nih duitnya gitu loh. Bikinlah ini. Jadi udah mulai rame pada seneng orang-orang. Sama tuh aku ngonten dulu baru bikin produknya. Nah ini membership 100.000 sebulan buat teman-teman yang mau mulai usaha tapi bingung jualan produk apa, affiliate. Oh, jadi lu punya afiliator ya? Betul. Jadi bangun dari komunitas. Bangun komunitas. Oh, jadi afiliator lu nanti yang jualin produknya kawan-kawan semua. Iya. Itu berapa transaksinya? Masih kecil, ini kan aku baru 2 mingguan. Bukan, maksudnya dia bayar ke lu nya untuk kalau bagi hasil sama afiliator binaan lo. Oke, kalau aku belum aku buka umum, artinya Om belum bisa naruh produk sama aku. Tapi sekarang info produkku tuh aku kasih lah komisi 80%. Wow. Di sebelah ada yang gue lihat 50-50 tuh. Platformku 50% recurring. Artinya kalau Om berhasil nge-affiliate ini, ntar kalau mau linknya Om Dery silakan. Iya nanti ya. Itu kalau ada yang beli 50% buat Om. Tiap bulan kalau dia bayar gope atau sejuta, gope. Lo mau nggak? Gue lagi bangun satu edukasi lah ya, seputar bagaimana cara bangun media apa segala macamnya. Nah, lagi gue petain nih. Nah, lo mau jadi afiliatornya nggak? Lo tinggal sebarin ya. Kemarin aja di organik aja gue baru posting di organik ya. Kita lihat nih, insya Allah seksi ini nih, mana nih ya? Nih, gue posting nih. Ini baru kemarin postingannya. Ini organik full, kan akun gue nggak pernah pakai ads bro. Makanya kita harusnya kawin. Gue mau lo organik sama itu. Ini 274.000 viewsnya. Yang komen juga itu gue bilang, lu mau gue kasih tahu nggak? Selama ini belum gue bongkar nih. Alasan ini aku lihat alasan kenapa Deddy Corbuzier mau nginvest di sini, dan itu semuanya gue pakai strategi bangun media yang benar, ada branding, bangun brand media dan seterusnya. Ini responnya secara masif. Nah, ini organik. Bayangkan teman-teman kalau menjadi affiliate, jualin arahnya ke sana aku rahasia ini gitu ya. Gue bongkar tuh responsifnya luar biasa. Jadi pertama kali gue bongkar kan Om Deddy nginvest, ini ada logonya dia nih, ya kan. Nah, dapat minoritas di sini.
Dan itu teman-teman banyak yang permintaan gara-gara ini, makanya udah 10-11 bulan yang lalu lah kalau nggak salah ya, terhitung atau setahun lah anggaplah. Om Deddy bareng masuk menjadi salah satu ya co-founder lah ya di sini. Itu belum gue buka tuh gara-gara demand-nya, lu kasih tahu dong, di media udah digoreng nih, Deddy Corbuzier masuk, kenapa ada logo di sini, kenapa ada begini. Oh lo mau? Ya udah nih, gue coba share aja, pada mau nggak? Nah, begitu gue posting, buar. Mau. Nah itu di affiliate tuh bantu mereka yang Iya. bisa sambil rebahan tuh tinggal sebarin aja ya. Betul. Mereka sebarnya di mana landing page mereka? Ini uniknya Om, karena tadi konten kan. Oke. Aku kan udah nyetanin orang-orang konten kalau bisa nongolin muka, trustnya dapat. Iya. Nah, dia bisa ngomong nih, dia bisa kayak jadi gabung di affiliate.id itu 100.000 sebulan, Oke. 80% commission. Jadi kalau dia nge-affiliatein orang lagi, dia dapat 80.000. Oh, anggaplah misalnya gue jual rahasia ini, gue bocorkan, Ya. selama ini gue bungkam gitu ya. Gimana caranya bangun media yang potensial di-invest sama close the door lah, katakanlah begitu ya. 1 juta misalnya gue Iya. jual. Ini ilmunya online, gue rekaman Iya. dulu misalnya. Iya. Ya lu tinggal sebarin aja. Sebarin. Masukin linknya. aja mau linknya terserah lu mau pakai apa. Iya. Terus Nah, dia kan konten tuh ini Om Dery caranya bla 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 bla. Kontennya dilihat orang, ada yang ngeklik beli, udah dia dapat komisi. berarti kalau Jadi, dari 1 juta Landing dia dapat, page-nya dia nggak buat Om. Terserah dirimu. Om mau ngesetnya berapa? misalnya anggaplah gue 1 juta, anggaplah. Oke, Kita hitungan biar gampang aja. Komisinya mau berapa ngasihnya? Oh. Om yang ngeset. Nah, rata-rata berapa sih? 30%. Tergantung. Aku tadi bilang kalau info produk kalau aku 80%. Berarti dia gimana nih? Harus potong ke lu lagi, harus potong Enggak, ke gimana? dia konten, ada yang belinya tuh 1 juta, nyetornya ke aku, dia dapat 800.000 kalau aku. Oh, kalau di gua anggaplah 1 juta juga misalnya. Ya, omnya tadi mau berapa persen? 50% katakan. Lu setting aja 50%. Oke, 50%. Orang beli gimana? Dia ngonten, orang yang nonton ini ngonten, abis itu ada yang beli, bayar ke aku 1 juta, 50.000 buat Om, 50.000 buat dia. 500.000. 500.000 buat Om, 500.000 buat dia. Lah lu nya? Amal ibadah. Tapi Nggak, lu ya. aku biasanya deal sama dirimu saat ini gitu. Oke, nggak apa-apa kita simulasi aja. Nah, Simulasi aja. Berarti kalau gua deal-dealan sama lu adalah Misalkan Om kita simulasi aja ya. boleh Misalnya harga gua 1 juta, anggaplah 1 juta deh biar gampang Iya. hitung. 1 juta itu berarti gua deal sama lu berapa? terserah, misalkan mau di markup atau gimana, itu aku belum buka buat umum sebenarnya. Oh. Masih punyaku sendiri karena aku kan ada banyak produk. Aku ada importir, ada entrepreneurs, ada apa. Kalau harganya misalnya jualnya nggak bisa berubah, berarti gue deal sama lo nya berapa? Terserah, misalkan 10% salah ya buat lu ya. Misalnya gitu ya. Oh. Atau kayak kemarin ada teman punya vitamin, asal gua kasih 30% buat audience lu, 10% buat lu. Produk aku pegang, nanti aku nge-post gitu. Oke, misalnya 10%, anggaplah. Dari 1 juta, berarti lu dapat 100.000. Aku dapat 100.000. Terus masih 900.000-nya ke gue. Tapi kalau pakai afiliator, tambah lagi, misalkan di afiliatornya kasih 300.000 dari 900 apa dari 1 juta? Dari 1 juta. Dari 1 juta. Jadi dari 1 juta 40% potonganmu. Oh, 60% buat saya nih. Buat omnya. Oh, jadi gua pegang 600.000, kasih ke audiens 300.000, kasih ke platform 100.000. Iya. Dah kita goreng bareng-bareng deh tuh. Iya. Berarti kalau dari link ini yang disebar, set tiba-tiba ya udah, misalnya lu dapat 300.000 si affiliate-nya, Iya. bisa setting begitu ya? Begitu. Lu-nya juga bisa juga ya? Begitu memang. Oh, atau kalau gue pribadi sama lu juga bisa? Bisa. Oh, enak banget ya. Si siapa? Kita ngomongnya pakai 3 pihak deh. Semuanya biar kena semua, rezeki bareng-bareng nih gitu kan. Kita hitungnya bareng-bareng teman-teman. Anggaplah tadi produk gue yang ya alhamdulillah atas izin Allah demand-nya luar biasa gitu kan. Baru diposting bentar udah 250.000 tuh yang penasaran lah insya Allah gitu ya. Berarti kalau lu 300, biasanya berapa sih? 30%. Enggak, anggaplah 300.000 buat dia dulu deh. Oke. 300.000 buat dia misalnya. 300.000 dikali berapa potensialnya? Lu bisa 20, ngejual 30 Om, tergantung seberapa bagus konten dia. 20 apa? 20 piece. 20 piece. Satu orang bisa laku 20 piece. Per apa? Per bulan. Oh iya, Iya. Kacau Om. kacau juga ya. Aku punya temen yang affiliate-nya 60 juta, 90 juta sebulan. Oh ya? 20 piece. Kalau jual bisa lebih dari itu dong? Iya. Oh, jual 100 pieces aja 30 juta Iya. ya. Dari 300.000. Nggak Cuma ngapa-ngapain. sebar nggak ngapa-ngapain, cuma sebar. Kontennya konten dirimu. Lah iya ya. Lu kan nyebarin pakai konten gue ya. Iya, orang konten dirimu.
Dia nggak perlu pusing-pusing. Kalau nongol bagus nih, gua barusan denger dari Om Dery ini caranya bla 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 bla. Kalau mau komen mau atau buka link di bio, gua kasih tahu caranya gimana biar lu bla 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 bla. Dia nonton dong, klik link dong, ditonton. Oh Om Dery ngomongnya gini gini gini. Gua mau beli, cepret. Dibeli kan 1.300.000 buat dia. Udah. Makanya konten tuh udah kayak gila ya, zaman udah berubah. Zaman kita mah nggak ada Om. Nggak ada gila. Kita harus buka modal dulu 3 juta nih, belum tahu trafficnya laku apa enggak. Ayamnya kita beli dulu gitu kan zaman kita kan Om. Ayamnya kita beli dulu, tepungnya belum tentu, jangan-jangan basi nih ayam nih. Aduh capek repot. Ya guys, ikut deh. Udah tenang, gue buatin kontennya. Ke atasan boleh gak? Coba atas. Ini biar Om kebayang nih. Mana ini kayaknya Om belum tahu. Ini aku potong rambut Om paling atas. Kontennya aku ajarin. Tuh aku potong rambut 3 bulan yang lalu. 6 langkah mulai bisnis dari nol. Oh iya ini botak lu ya. Gue ngeliat lu kribo gitu. Asli ronrong. Iya. Terus apa hubungannya sama ini? Nah itu narasi yang dibawa. Jadi aku ngelihatnya karena kemarin konten awal-awal tuh beban manajemen, bangun tim dan kawan-kawan, berat lah artinya lah kontennya lah. Aku mikir kayaknya impactnya kurang gede deh. Makanya lahirlah affiliate. Pengennya tuh orang ngantor misalkan udah ngomongin aja keseharian lu di kantor. Terus kalau lu mau kerja masih nganggur dan kawan-kawan, affiliate aja sekolahnya Faisal tuh jaminan kerja. Kita cetak tuh HR atau siapapun yang orang kerja cuma suruh ngonten, apa susahnya sih diceritain doang nih hari ini tugasnya apa. Iya ya. Itu tinggal diarah-arahin gitu. Nah kadang-kadang teman-teman itu nggak tahu bikin produk apa, padahal aku bisa bikin produk jaminan kerja. Aku nge-postnya yang di sisi income-nya. Udah lu cetak-cetak aja, lu lagi kerja cerita aja bos lu ngapain, ngomel apa kayak aku nggak tahu, cerita aja apa yang kira-kira etis lu ceritain. Lu masih bingung kerja ya? Ini gue kasih deh link, gue taruh di link untuk lu sekolah 3 bulan terus pasti kerja. Oke. Dan udah viralitas udah. Video siapa? Nah nanti video misalkan ini manajementrainee.id aku punya juga programnya. Aku punya di Reni Jaya. Aku lebih tepatnya punya tanah 5.000 sekolahan itu kosong. Mau aku kerjain ini juga. Wow. Bro. Ya, kalau pengen ngobrol-ngobrol sama Faisal Al-Eldrus, ya silakan. Ya, sepertinya atau mau ngobrol bareng kami juga. Insya Allah kita mau meeting. Kalau ada potensial, lu coba dong database lu. Mana kita buat pasukan aja mau. Yang siap mau bareng sama kita nih. Nanti ya, saya personal dulu sama dia. Baru nanti teman-teman ikut. Kalau mau ikutan gerakan, coba lu komen di bawah bilang mau ikutan dong gitu ya. Bro, kita ketemu lagi nanti. Ya. Jos nih. Harus dong. Gimana caranya kita mendapatkan 1 triliun hanya dalam waktu 1 hari, per hari lu ya. Cuan mulu dipikirin lo. Loh, kan untuk bermanfaat buat orang banyak. Iya, kan buat lo juga nantinya. Betul. Siap, Bro. Thank you, bro, ya. Aku makasih ya. Sama-sama. Ditunggu akan gondrong lagi apa enggak? Mau dong. Mau lagi? Istriku yang minta. Kita kasih solusi.